Halo anak-anak, kita bertemu lagi di dalam suatu pelajaran yang baru. Yuk kita lihat pembahasan kita kali ini. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan petunjuk Dena. Dan penjelasan petunjuk Dena ini ada di pelajaran 4.1. Di dalam pelajaran ini, kalian akan mampu mencermati gambar Dena dan memberi petunjuk jalan. Dan juga kalian akan mampu membaca Dena dengan menggunakan arah mata angin. Ayo kita lanjutkan. Sebelum kita masuk kepada Dena dan penjelasan menggunakan arah mata angin, kita akan melihat kosakata baru yang digunakan di dalam pelajaran ini. Ada 1, 2, 3, 4, dan K. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ayo kita sebutkan satu-satu kata-kata baru ini. Kita lihat arti dari Dena. Kalian akan melihat Dena. Dena ialah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. Dena juga bisa disebut dengan peta. Kata yang berikutnya ialah menyusuri. Menyusuri ialah mengikuti sepanjang jalan. Lalu koridor. Koridor ialah lorong dalam rumah atau gedung. Sepertinya ibu menghilangkan salah satu katanya. Oke, kita coba lagi. Ini dia. Kata tempuh. Tempuh ialah yang berarti lalui atau capai. Ayo kita lanjutkan ya dengan kata-kata yang berikut. Selanjutnya ialah kata lurus. Kata ini disertai dengan contoh. Nah, ini kalian bisa lihat adalah contoh jalan lurus. Lurus ialah memanjang ke satu arah. Seperti ini. Dan juga kata belok. Ini dia contohnya. Yang berarti tidak lurus. Dan berikutnya dengan kata ini, persimpangan. Persimpangan ialah pertemuan dua atau lebih ruas jalan, biasanya berupa pertigaan atau perempatan. Kita bisa menggunakan kata persimpangan. Selanjutnya, gambar yang ini kita sebut pertigaan. Pertigaan ialah pertemuan tiga ruas jalan. Dan yang terakhir ialah gambar yang ini kita sebut perempatan. Perempatan ialah pertemuan 4 ruas jalan. Jadi jika kalian lupa akan kata-kata baru ini, kalian dapat membacanya kembali. Kosakata akan ditambahkan dengan 2 kosakata baru lagi, yaitu arah mata angin. Apa sih arah mata angin itu? Biasanya arah mata angin disimbolkan dengan ujung panah. Ini ibu tandakan ujung panah dan selalu menunjuk ke utara. Dan ada 4 arah mata angin. Ada utara dan selatan, barat dan timur. Dan satu lagi yang terakhir ialah kata lampu merah. Kalian pasti sering melihat ini. Lampu merah ialah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas. Biasanya terpasang di persimpangan jalan atau di tempat penyeberangan untuk mengatur lalu lintas. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang petunjuk Dena. Kalian dengarkan baik-baik ya, dan sambil kalian melihat Dena ini. Penjelasannya akan mendeskripsikan jalan dari rumah Raffi. Ini adalah rumah Raffi ke restoran. Ibu akan mulai ya. Ketika kalian mulai dari sini, ibu tandakan dengan tanda X. Oke, kita coba lagi ya.
Ibu akan menandakan kalian jalan dari tanda X. Oke, dari rumah Raffi kita akan pergi ke restoran. Tujuannya adalah di sini, restoran. Oke, kita akan mulai dari sini. Kita ikuti langkahnya. Lalu kita akan belok ke kiri dan terus menyusuli jalan dan kita akan sampai ke restoran. Deskripsi lengkapnya kalian dapat baca. Jalan lurus ke kiri menyusuri Jalan Pelangi. Ini adalah Jalan Pelangi. Setelah melewati pertigaan, lampu merah, ini adalah lampu merah dan pertigaan, maka restoran akan terlihat di sebelah kiri jalan. Ini adalah sebelah kiri jalan, restoran ini. Dan kalian akan sampai ke restoran. Dena selanjutnya ialah deskripsi jalan dari rumah Dini. Ini adalah rumah Dini. Oke, Ibu akan tandakan dengan tinta merah. Ini adalah rumah Dini. Ke kantor bank. Ini adalah tujuannya. Ayo kita lihat deskripsi lengkapnya. Dari rumah Dini, kita jalan lurus menyusuri Jalan Manggis. Di perempatan lampu merah, kita belok kiri. Setelah melewati sekolah, ini adalah sekolahnya, kita jalan terus hingga terlihat kantor bank di sebelah kanan jalan. Dan kalian akan sampai. Selanjutnya ialah deskripsi jalan dari toko baju menuju bank. Kita lihat toko baju itu berada di sebelah sini. Ini kita akan start dari sini menuju bank. Banknya di sebelah sini. Ayo kita lihat deskripsi jalannya. Pertama-tama, kita akan jalan lurus menyusuri Jalan Pisang. Ini adalah Jalan Pisang. Lalu kita melewati 2 kali persimpangan. Ini adalah persimpangan yang pertama, ini adalah persimpangan yang kedua. Lalu kita belok ke kiri ke Jalan Manggis. Ikuti sampai ujung jalan, lalu belok ke kanan ke Jalan Durian. Bank ada di sebelah kiri jalan. Kita sudah sampai. Tentu saja tidak susah kan mengikuti Dena? Yang terakhir kita akan membaca Dena dengan arah mata angin. Ini adalah contoh yang kedua. Kita lihat, kita akan mendeskripsikan jalan dari ruang kelas 1. Oke, Ibu tandakan dulu dengan pointernya. Ini adalah ruang kelas 1 menuju kelas 6. Ini adalah tujuan kita. Mari kita baca deskripsinya. Dari ruang kelas 1, kita jalan lurus ke arah selatan. Ini adalah arah selatan. Melewati kelas 2 dan kelas 3. Lalu kita akan naik tangga menuju lantai atas. Ini adalah kita sudah sampai di lantai atas. Lalu kita jalan ke utara. Utara adalah mengarah ke atas. Jalan ke arah utara melewati ruang kepala sekolah
ruangan kelas 4, dan ruangan kelas 5. Selanjutnya kita belok ke arah barat. Seperti yang kita lihat, barat adalah ke arah ini. Lalu setelah kita belok ke arah barat, kelas yang paling ujung sebelah kamar mandi adalah kelas 6. Kita sudah sampai ke tujuan. Sekarang kalian sudah selesai melihat contoh-contoh denah dan peta. Dan kalian sudah melihat bagaimana kita mengikuti deskripsi jalan atau arah. Selanjutnya kita kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan bagian mendengarkan 4.1 tentang mendengarkan penjelasan petunjuk denah. Mari berlatih!